Shalom, Ibu, Bapak, dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam renungan Satu Hati, sapaan Tuhan tiap pagi. Hari ini Kamis 18 Februari 2021. Kita akan bersama-sama mengawali aktivitas kita dengan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Allah yang baik, yang senantiasa menyertai hidup kami hari lepas hari. Kami bersyukur pagi ini boleh menerima anugerah kesehatan yang baru dari Tuhan Yesus. Dan izinkan Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas hari ini, kami sejenak akan mendengar sapaan firman Tuhan di pagi hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Ibu, Bapak, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah kasih tanpa batas. Tema ini akan didasari dari bacaan firman Tuhan Lukas 6 ayat 35 sampai 36 yang akan dibacakan oleh adik Cio, Jemaat Anak Sekolah Minggu GKJ Condong Catur. Silahkan Dik Cio. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 35 sampai 36 yang demikian. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih adik Cio sudah membacakan firman untuk kita semua. Tema tentang kasih yang tanpa batas. Mendengar tema ini rasanya sulit untuk dilakukan. Kasih yang tanpa batas. Karena kita sebagai manusia biasanya hanya mengasihi orang yang juga mengasihi kita. Kita mengasihi orang yang kepada orang yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Misalnya, bila kita berharap orang yang datang ke undangan pesta kita itu karena lebih dahulu kita sudah menghadiri pesta mereka, atau sebaliknya. Bila orang membantu kita dalam kesulitan kita, maka kita akan membantunya kelak. Itulah kasih yang dimiliki oleh manusia. Kasih manusia itu ada batasnya. Orang-orang di dunia ini cenderung menerapkan kasih yang terbatas, yaitu mengasihi orang-orang yang sudah mengasihi lebih dahulu. Dia akan membatasi terhadap orang yang menghargai, mengakui dan menerima
diri kita. Lebih dari itu, mereka biasanya mengasihi orang-orang yang baik, yang menarik, orang yang pandai, atasan kita, dan sebagainya. Inilah kasih yang dimiliki oleh manusia, kasih yang ada batasnya. Bagaimana dengan kasih Allah? Melalui firman pada pagi hari ini, kita diingatkan akan kasih Allah, yaitu kasih yang tanpa batas. Allah mengasihi manusia ketika manusia jatuh dalam dosa, bahkan manusia yang durhaka dan melawan Allah. Ia mengasihi manusia yang tidak layak dikasihi. To love the unloved, manusia yang seharusnya mendapatkan murka Allah justru memperoleh kasih Allah. Nah, puncak kasih Allah itu dinyatakannya melalui pengorbanan putra tunggalnya, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan manusia yang berdosa dan memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk mengasihi dengan kasih yang tanpa batas. Bukan hanya to love we love us, ataupun to love the lovely, tetapi juga to love the unloved. Memang kasih tanpa batas hanya mampu dilakukan orang yang beriman pada Tuhan Yesus. Karena Yesuslah gambaran atau contoh yang mengasihi tanpa batas. Dia datang ke dunia ini untuk menebus dosa manusia dan menyelamatkan manusia yang berdosa itu. Bagaimana dengan kita di dalam kehidupan sehari-hari kita dan hari-hari sebelumnya kita? Tuhan mengajarkan untuk mengasihi dengan tulus hati tanpa menuntut balas atau berpura-pura. Tuhan juga menghendaki kita mengampuni tanpa syarat. Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk menerima orang lain sebagaimana dia adanya. Dan juga kita diajarkan untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Ibu, bapak, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, keempat hal ini hanya bisa dilakukan apabila kita hidup bersyukur akan karya keselamatan Allah kepada umat-Nya. Oleh karena itu, marilah kita menghayati, meresapi akan perbuatan Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Bila kita sungguh-sungguh hidup dalam iman kepada Kristus yang telah membebaskan kita dan menyelamatkan hidup kita, maka sudah sepantasnya kita mencerminkan hidup sebagai orang yang beriman. Mencerminkan hidup sebagai orang beriman adalah mengasihi yang tanpa batas. Dengan demikian, kita telah menciptakan dunia yang menghadirkan kerajaan Allah untuk kehidupan umat-Nya yang dikasihinya. Selamat mengasihi tanpa batas. Amin. Mari kita satu hati kembali ke dalam doa kita.
Bapa Surgawi, terima kasih atas sapaan Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh diingatkan untuk menghadirkan kasih yang tanpa batas, bukan kasih yang terbatas yang selama ini kami lakukan. Ampuni ya Tuhan, ajar kami Tuhan untuk dapat melakukan kehendak Tuhan untuk mengasihi tanpa batas. Terlebih-lebih Tuhan, mampukan kami untuk mewujud nyatakan kasih yang tanpa batas ini. Untuk kami peduli kepada kesehatan orang lain, kami peduli kepada pergumulan orang lain, dan kami bersedia untuk melawat mereka. Ajarkan kami Tuhan untuk setia dan untuk taat pada hari-hari ini dan hari-hari yang tidak kami lalui. Biarlah kami dapat mentaati akan protokol kesehatan untuk menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, supaya kami mengingat akan kesehatan orang lain di sekitar kami. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, ajarkan kami untuk dapat senantiasa menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kami, sehingga kami tidak cemas, sehingga kami tidak putus asa, namun kami memiliki pengharapan di dalam kasih Tuhan yang tanpa batas. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.